Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Derby Marzanda, NIM 22202. Jelaskan dasar-dasar pernikahan dalam Islam. Jawab. Dasar-dasar pernikahan dalam Islam. Dalil Al-Quran. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 3 dan Al-Rafa ayat 189 yang artinya secara urut sebagai berikut. Dan jika kamu tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawanilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang. Dialah yang menciptakan kamu dari suatu zat, dan daripadanya dia menciptakan istrinya agar dia merasa senang. Sehingga perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga antara suami, istri, dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tentram, sakinah, pergaulan yang saling mencintai atau mawaddah dan saling menyantuni atau rahmah. B. Dalil as-sunnah. Rasulullah bersabda, "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian memiliki kemampuan maka nikahilah, karena itu dapat lebih baik menahan pandangan dan menjaga kehormatan. Dan siapa yang tidak memiliki kemampuan itu hendaklah ia selalu berpuasa, sebab puasa itu merupakan kendali baginya." 2. Jelaskan kewajiban istri terhadap suami dan sebaliknya keluarga dan permasalahan suami istri. Jawab. Agar tidak bingung di dalam memahami arti hak dan kewajiban itu, maka kami menerangkan bahwa pada satu sisi kewajiban di pihak satu, di sisi lain menjadi hak bagi yang lain. Misalnya, kewajiban istri adalah hak istri atas suami, sebaliknya kewajiban istri kepada suami adalah hak atas suami. Kewajiban istri terhadap suami. 1. Taat dan patuh kepada suami. Islam mewajibkan istri taat pada patuh kepada suami karena suami adalah pemegang amanat orang tua. Istri yang telah dilimpahkan ketika ijab dari wali dan suami telah menerima amanat itu ketika melafazkan kabul. 2. Istri menjaga nama baik suami. Seorang istri harus selalu memelihara nama baik suaminya, apalagi pada waktu suami sedang tidak di rumah. Tidak memasukkan seorang ke dalam rumah tanpa izin suami. Suami menghindari kecurigaan atau prasangka yang tidak baik. Seorang janganlah memasukkan orang lain atau laki-laki lain ke dalam rumah tanpa seizin suami. 4. Menghormati suami. Seorang istri wajib menjaga perasaan suami dengan cara tetap memelihara kesopanannya dan pandai berterima kasih atas segala kebaikan suaminya. 5. Janganlah meminta sesuatu melebihi kesanggupan suami. Memberikan nafkah itu memang kewajiban seorang suami kepada istrinya, tetapi tentu ada batasnya kemampuan yang dimiliki oleh suami. 6. Amanat terhadap harta dan ikhlas memelihara anak. Ada orang yang sengaja menitipkan anak-anaknya kepada orang lain karena dia kurang percaya pada istrinya, sehingga istrinya tidak dapat menjaga amanat dari suaminya. C. Permasalahan suami istri. 1. Kurangnya waktu berdua. 2. Jarak berhubungan intim. 3. Kurangnya waktu me time. 4. Bertengkarnya karena tugas rumah yang bertumpuk. 5. Berdebat soal pola asuh yang paling baik. 6. Adanya perbedaan tanggung jawab dan ekspektasi. 7. Masalah ekonomi. D. Permasalahan keluarga. 1. Kurangnya berkomunikasi bersama keluarga. 2. Egoisnya satu sama lain dan menyebabkan 3. permasalahan keluarga. Jelaskan pengertian faraid atau mewarisi. Latar belakang disyariatkan faraid beberapa hak yang berhubungan dengan harta warisan, sebab-sebab waris mewarisi, sebab-sebab tidak mendapatkan waris, dan rukun dan syarat waris mewaris. Jawab. Pengertian faraid atau mewarisi adalah ilmu tentang warisan, hukum-hukum yang
berkenaan dengan harta warisan serta tata cara yang menghitung pembagian harta warisan itu sendiri sesuai dengan ketentuan yang telah disyariatkan. Latar belakang disyariatkan faraid. Sebab turunnya pemerintah pembagian kewarisan ini adalah jawaban atas peristiwa yang menimpa istri Sa'ad ibnu Rabi yang melapor kepada Rasulullah SAW atas tindakan paman putrinya yang mengambil seluruh harta peninggalan suaminya. Dia tidak dapat membiayai putrinya. Beberapa hak yang berhubungan dengan harta warisan. 1. Dikeluarkannya zakat 22,5%, dikeluarkannya biaya pengurusan jenazah, ditunaikannya wasiatnya. 4. Dibayarkannya hutangnya. Sebab-sebab mendapatkan mewarisin. 1. Perkawinan. Hubungan perkawinan di sini berarti suami dan istri dalam rumah tangga dapat saling mewarisi. 2. Kekerabatan. Orang yang bisa mendapatkan warisan dengan sebab nasab. 3. Walah. Orang yang kemerdekaan hamba sahaya, ia berhak mewarisi harta mantan hamba cahaya itu. 4. Hubungan Islam. Seorang muslim yang meninggal dunia namun tak memiliki sebab-sebab di atas untuk bisa mewarisinya. Sebab-sebab tidak mendapat warisan. 1. Perbudakan. Orang yang berstatus hamba cahaya apapun jenisnya tidak bisa menerima harta warisan. 2. Pembunuhan. Orang yang membunuh itu tidak dapat mewarisi terhadap terbunuh. 3. Berkelainan agama. Orang kafir tidak mewarisi orang Islam, demikian sebaliknya. 4. Murtad. Orang yang keluar dari agama Islam murtad itu tidak mendapat warisan. 5. Berbeda negara. Setiap warga negara wajib tunduk patuh pada undang-undang negaranya dan melarang pewarisan terhadap negara asing. Rukun dan syarat waris mewarisi. 1. Rukun waris mewarisi. A. Mauruts atau tirkah, harta benda yang ditinggalkan oleh si mayat. B. Mufarits, orang yang meninggal mati hakiki atau terbunuh. C. Waris, orang yang akan mewarisi harta peninggalan si waris. 2. Syarat-syarat mewarisi. A. Matinya mufaris, hidupnya faris. C. Tidak adanya penghalang mewarisi. 4. Jelaskan ada beberapa ahli waris atau zawil furus dan asabah serta pengertian aul dan rat. Hukum aul dan rat, ahli waris atau zawil furus dan asabah, dan pendapat para ulama tentang aul dan rat. Jawab. Zawil furus merupakan kelompok ahli waris yang menerima bagian tertentu dalam ahli waris perempuan dan laki-laki ada 25 totalnya. Dalam laki-laki terdapat 15 orang seperti anak laki-laki, kakak dari pihak bapak, saudara laki sekandung, dan lainnya. Dalam perempuan terdapat 10 orang seperti anak perempuan, ibu dari bapak sekandung, dan lainnya. Asabah merupakan sisa pembagian yang ahli waris tidak ditentukan pembagiannya, seperti paman dari pihak bapak sekandung, anak laki-laki, dan paman sekandung, dan lainnya. Aul merupakan penyesuaian kekurangan dalam pembagian harta waris, sedangkan rat merupakan metode untuk menyelesaikan kelebihan dari pembagian harta pewaris. Aul adalah jumlah ketentuan lebih banyak daripada kelipatan persekutuan atau KPT dari penyebut. Menurut rat adalah mengembalikan atau membalikan hak kepadanya. Menurut Ukma Faradiyah, aud adalah bertambahnya jumlah bagian dahwil furd atau berkurangnya kadar pemerintah warisan mereka. Menurut ulama Faradiyun, reda pembagian yang tersisa dari bagian jawil furud nasabiyah kepada mereka sesuai dengan besar kecilnya. 5. Jelaskan pengertian wasiat, hibah, dan wakaf. B. Dasar-dasar hukum wasiat. C. Hibah dan wakaf. D. Rukun wasiat. E. Hibah. F. Wakaf. G. Tata cara pelaksanaan wasiat, hibah, dan wakaf. Jawab. A. Wasiat adalah pernyataan sah dari penulisan sesuai penwasitan
menyalonkan beberapa orang untuk mengurusi hartanya apabila pewasiat meninggal. Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lainnya yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagian waktunya masih hidup juga. Wakaf adalah pembuatan untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda milik untuk dimanfaatkan. Dasar-dasar hukum wasiat. Dalam Islam, sumber hukum yang mengatur tentang wasiat adalah surat kedua Al-Baqarah ayat 180, artinya diperbolehkan sebanyaknya maksimum 1/3 dari seluruh harta warisan, kecuali apabila semua ahli waris menyetujui. Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagian pada waktu penglibahan masih hidup juga. Wakaf perbuatan untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda milik untuk dimanfaatkan. D. Rukun wasiat. 1. Signat. 2. Orang yang berwasiat. 3. Orang yang menerima wasiat. 4. Orang yang diwasiatkan. Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan dilakukan pelaksanaan pembagian pada waktu penghibah masih juga hidup. Wakaf pembuatan untuk memisahkan penyerahkan ke sebagian harta benda milik untuk dimanfaatkan. Tata cara pelaksanaan hibah, wasiat, dan wakaf. Hibah diberikan langsung beralih kepemilikan dan hibah kepada pihak yang menerima. Wasiat dengan memberikan hartanya kepada orang lain dan orang yang berwasiat mempunyai hak lebih. Wakaf dengan memberikan sedekah yang kepada orang lain yang tertolong memberikan sunnah. Akibatnya hibah, harta yang telah diberikan tidak boleh diambil kembali karena pahalanya tidak diridhoi Allah. Wasiat yang berwasiat mengalihkan wasiat kepada orang lain. Wakaf karena akan merasakan ikhlas karena telah memberikan sebagian harta dan mendapatkan pahala.